Kabupaten Muaro Jambi siagakan bantuan bagi warga terdampak bencana alam. .080 kepala keluarga di Kabupaten Muaro Jambi menerima bantuan beras dan minyak goreng. DPRD Kota Jambi desak pemerintah bentuk Satgas Minyak Ilegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini edisi Rabu 29 Oktober 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Hazard Akbar, kita simak Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara menghadapi bencana hidrometeorologi di akhir tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menyiagakan logistik makanan dan pangan bagi masyarakat terdampak bencana alam. Bantuan tersebut berupa beras dan peralatan seperti kasur dan terpal untuk masyarakat terdampak bencana. Terhitung sejak bulan Agustus lalu, Kabupaten Muaro Jambi telah memasuki musim hujan hingga akhir Oktober 2025. Di musim hujan, Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang termasuk daerah rawan bencana hidrometeorologi, seperti bencana banjir di daerah dataran rendah, di antaranya Kecamatan Jaluko, Sekerdan, Marosebo, Taman Rajo, Kumpe Ulu, dan Kecamatan Kumpe Ilir. Selain banjir, di Muaro Jambi juga terdapat daerah rawan longsor dan angin puting beliung, seperti di Kecamatan Jaluko, Sungai Gelam, Sungai Bahar, dan Rajo. Menghadapi bencana hidrometeorologi tersebut, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menyiagakan bantuan baik pangan dan sandang. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muaro Jambi, Rosa Chandra Budi mengatakan, untuk makanan, terutama beras, tersedia lebih kurang 27,5 ton atau setara 2.500 paket yang terdiri dari beras, gula pasir, tepung, sarden, dan minyak goreng yang dijadikan satu paket, yang siap didistribusikan kepada masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Selain makanan, pemerintah daerah juga menyiagakan bantuan papan berupa seng yang mencapai 800 keping, kemudian kasur 50 bed, terpal, magicom, dan selimut. Pada akhir tahun ini, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sudah mengantisipasi dengan menyiapkan sesuai dengan tupoksi kami, menyiapkan permakanan dan sandang terkait dengan bencana alam ini. Buat sementara ini kita stok ada sebanyak 2.500 paket sembako. Berdasarkan data Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Muaro Jambi, terhitung Januari hingga 28 Oktober 2025, tercatat ada sekitar 30 peristiwa bencana, baik itu banjir, angin puting beliung maupun kebakaran. Pemerintah memastikan masyarakat yang terdampak bencana alam tersebut telah menerima bantuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Memasuki musim penghujan, masyarakat di Kabupaten Batanghari diimbau untuk tetap waspada terhadap ancaman bencana hidrometeorologi. Peralihan musim kemarau menuju musim penghujan menyebabkan kondisi cuaca tidak menentu. Bahkan beberapa hari terakhir, hujan ringan hingga deras disertai angin kencang terjadi di Kabupaten Batanghari. Kondisi perubahan cuaca ini mulai diwaspadai pihak BPBD setempat karena berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi. Sekretaris BPBD Batanghari, Samral Lubis mengatakan, cuaca ekstrim bisa menyebabkan bencana seperti angin puting beliung dan longsor, khususnya di kawasan sepanjang aliran sungai. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk selalu waspada, terlebih yang bermukim di sekitaran bantaran sungai. Apalagi dalam 2 minggu terakhir ini kan fluktuasi sungai Batanghari masih turun. Prediksi dari BMKG kemarin kita sudah menerima dan kita coba membaca ya sejauh mana bencana hidrometeorologi berlanjut, karena ini sudah terlampau lama kita di Batanghari.
Sementara itu, untuk mengantisipasi dampak cuaca ekstrim, pihak BPBD akan selalu menyiagakan petugas tim reaksi cepat atau TRC selama 24 jam di posko utama kantor BPBD setempat. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam yang kerap terjadi di Kota Sungai Penuh, BPBD Kota Sungai Penuh ajukan anggaran logistik bencana alam sebanyak 100 juta rupiah. Anggaran tersebut dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam. Sebagai bentuk kesiapsiagaan terhadap potensi bencana alam yang kerap terjadi di Kota Sungai Penuh seperti musibah banjir, longsor, serta kebakaran, BPBD Kota Sungai Penuh membutuhkan anggaran logistik sebesar 100 juta rupiah. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Depi Saputra mengatakan, dalam anggaran 100 juta tersebut telah memenuhi segala kebutuhan logistik bagi warga yang tertimpa bencana alam, seperti kebutuhan pokok masyarakat, serta logistik lain seperti atap seng, kayu, untuk membantu memperbaiki rumah warga yang mengalami kerusakan akibat bencana alam. Pihaknya akan terus melakukan upaya agar anggaran logistik bagi masyarakat yang terkena musibah bencana alam dapat tercukupi per tahunnya. Apalagi Kota Sungai Penuh tidak pernah lepas dari bencana alam dan kondisi saat ini tengah berada dalam efisiensi anggaran. Kita untuk 2025 kita selalu tetap mengusulkan sesuai dengan pedoman kita tahun 2025. Insya Allah kalau tidak diefisiensikan, mudah-mudahan bisa disamakan tahun 2025 karena bencana Kota Sungai Penuh tidak lepas dari bencana seperti banjir, tanah longsor, puting beliung. Bisa jadi gempa bumi atau kebakaran lainnya karena Kota Sungai Penuh penduduknya rapat, rumahnya rapat, yang kalau untuk kebakaran bisa berdampak dengan cukup besar. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi bencana alam di Kota Sungai Penuh, serta selalu menjaga lingkungan sekitar, apalagi di saat memasuki akhir tahun yang rentan terjadi bencana alam. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Berdasarkan perakiraan BMKG Jambi, puncak musim hujan di Kabupaten Bungo diprediksi akan terjadi pada bulan November hingga awal Januari 2026. BPBD Bungo meminta masyarakat waspada terhadap bencana hidrometeorologi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Jambi memperkirakan wilayah Kabupaten Bungo akan mengalami puncak musim hujan pada bulan November-Desember 2025 hingga awal Januari tahun 2026 mendatang. Terkait hal itu, BPBD Kabupaten Bungo mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Bungo Zainadi mengatakan, berdasarkan kejadian bencana di tahun sebelumnya, 9 kecamatan di Kabupaten Bungo rentan terhadap bencana banjir, longsor, dan angin puting beliung. 9 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas, Rantau Pandan, Batin Dua Ulu, Bungo Dani, Pasar Muaro Bungo, Pulau Jelmu, Rantau Ikil, dan Pulau Batu. Pada umumnya banjir di daerah tersebut cenderung lambat surut karena kondisi geografisnya yang cekung dan sulit mengalir ke hilir secara cepat. Puncak musim penghujan berdasarkan rilis oleh BMKG untuk Kabupaten Bungo itu terjadi pada bulan November dan Desember termasuk awal Januari tahun 2026. Tapi berdasarkan rilis tersebut puncak musim hujannya ataupun hujannya tidak seperti hujan lebat dan deras, tapi masih sedang. Jadi tentunya biarpun bagaimanapun kita tetap selalu waspada terhadap terjadinya bahaya banjir, dan kami dari BPBD Kesbangpol Kabupaten Bungo sudah menyiapkan langkah-langkah bila terjadi banjir, itu menyiapkan peralatan, kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait juga. BPBD Bungo sudah mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan yakni pos pemantau banjir di 9 kecamatan rawan banjir. Persiapan sarana dan prasarana serta logistik apabila terjadi curah hujan tinggi. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan siap menghadapi bencana hidrometeorologi serta mengajak masyarakat untuk selalu memantau informasi terbaru tentang cuaca dan potensi bencana melalui sumber yang resmi. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan.
Ribuan siswa SMA, SMK, dan SLB sekota Jambi terima bantuan Dumisake Pendidikan. Ya, informasi selengkapnya akan kami sampaikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, Saudara. Ya, Saudara, bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng untuk masyarakat miskin ekstrim yang tergabung pada Desil 1, 2, 3, dan 4 akan kembali disalurkan. Terdapat 11.080 kepala keluarga yang akan merasakan manfaat program pemerintah pusat tersebut. Pemerintah akan kembali melanjutkan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat di tahun 2025. Bantuan tersebut berupa beras 10 kg dan minyak goreng 1 liter untuk masyarakat miskin ekstrim pada Desil 1 hingga Desil 4. Perpanjangan bantuan ini akan diberikan selama 2 bulan, yakni Oktober dan November. Secara total, masing-masing penerima nantinya akan mendapatkan 20 kg beras dan 2 liter minyak goreng. Kadis Ketahanan Pangan Muara Jambi, Ardanus, mengatakan, bantuan direncanakan akan dibagi pada akhir bulan Oktober ini dan awal November nanti. Terdapat 11.080 kepala keluarga atau 15.363 orang yang akan merasakan program bantuan pemerintah pusat tersebut. Bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng akan disalurkan melalui kantor pos di masing-masing kecamatan yang tersebar di Kabupaten Muara Jambi. Minyak goreng beras 10 kg per bulan per kakak, ditambah minyak goreng 2 liter per kakak. Dari penerima 15.363 penerima tadi. Pemberian bantuan pangan tersebut diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran kepala keluarga dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan, serta dapat menstabilkan harga di pasaran. Azab Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi mulai menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah dan bantuan biaya pendidikan. Bantuan ini merupakan program Dumisake Pendidikan untuk ribuan siswa-siswi SMA, SMK, dan SLB sekota Jambi. Ribuan siswa-siswi SMA, SMK, dan SLB sekota Jambi menerima bantuan perlengkapan sekolah dan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah Provinsi Jambi melalui program Dumisake Pendidikan untuk tahun anggaran 2025. Bantuan yang diberikan secara resmi bagi para siswa dari keluarga kurang mampu ini diserahkan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris dan Abdullah Sani di lapangan kantor Gubernur. Gubernur Al-Haris mengatakan, bantuan pendidikan tersebut diberikan sebagai bentuk intervensi pemerintah provinsi untuk memastikan anak-anak tidak mampu bisa tetap bersekolah. Pemberian bantuan perlengkapan sekolah, baik dari seragam, sepatu, tas, hingga buku, ditargetkan dapat meringankan beban para orang tua yang kesulitan pembiayaan. Al-Haris berharap melalui program bantuan ini, para siswa dapat termotivasi untuk fokus dalam belajar tanpa perlu memikirkan persoalan pembiayaan hingga perlengkapan sekolah. Pemerintah Provinsi Jambi berkomitmen untuk minimalisasi kesenjangan dalam dunia pendidikan. Anak-anak dari kalangan mampu dan tidak mampu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Maka ini diharapkan nanti akan membantu meringankan beban orang tua mereka. Yang kedua, mereka juga akan serius sekolah, ya, tidak lagi memikirkan mereka tidak punya perlengkapan sekolah. Yang terakhir, kita ingin tidak ada kesenjangan dalam pendidikan. Dengan ada istilah kaya miskin lagi lamnya, semuanya sama di mata negara bahwa mereka harus punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, untuk wilayah Kota Jambi total ada 921 orang siswa-siswi SMA, SMK, dan SLB yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah. Sementara yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan sebanyak 340 siswa-siswi. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Hingga Oktober 2025, penyaluran KUR untuk pembiayaan UMKM di wilayah Provinsi Jambi sudah menembus angka 5 triliun rupiah.
Pemerintah Provinsi Jambi mencatat hingga Oktober 2025, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR untuk pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah Provinsi Jambi menembus angka 5 triliun rupiah. Dana yang masuk ke rekening para pelaku UMKM selaku debitur disalurkan melalui 11 lembaga keuangan, mulai dari perbankan nasional hingga lembaga pembiayaan non-bank. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan, penyaluran bantuan pembiayaan untuk para pelaku UMKM diberikan dengan nominal yang beragam sesuai pengajuan. Paling rendah terdata sebesar 50 juta, sementara untuk bantuan tertinggi mencapai angka 500 juta rupiah. Sardaini menjelaskan, penyaluran pembiayaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat itu dilakukan secara bertahap dan sudah menjangkau penerima manfaat dari seluruh kabupaten kota. Dukungan akses permodalan ini diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang usaha, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah. Kami mencatat itu ada untuk Jambi ini sudah 5 triliun lebih penerima KUR dari berbagai kabupaten kota, macam-macam jumlah pinjamannya, mulai dari sekecil-kecilnya ada yang 15 juta, ada yang 50 juta, ada yang 500 juta. Nah, itu mereka debitur, oleh katakan UMKM itu sudah menerima manfaat daripada penyaluran dana KUR yang pada saat ini memang sudah mencapai 5 triliun lebih untuk Provinsi Jambi. Kucuran bantuan pembiayaan bagi para pelaku UMKM menjadi salah satu strategi pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan nasional, khususnya di tengah ketidakpastian ekonomi global. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Koperasi Merah Putih Kelurahan Pasar Sarolangun fokus menopang usaha berkelanjutan UMKM dengan membuka gerai simpan pinjam pola manajemen agunan atau jaminan. Melalui program ini, pelaku UMKM dapat terlibat aktif dalam kegiatan koperasi. Untuk memperkuat peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi, sekaligus membangun kolaborasi dan kemandirian pelaku UMKM, Koperasi Merah Putih Kelurahan Pasar Sarolangun hadir dan berfokus pada program simpan pinjam dan gerai gas LPG ukuran 3 kg untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam rangka memperkuat ekonomi lokal. Program ini merupakan bagian dari program nasional yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan perekonomian, sekaligus kesejahteraan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Lurah Pasar Sarolangun Junaidi mengatakan, pembentukan Koperasi Merah Putih Kelurahan Pasar Sarolangun mendapatkan dukungan dari masyarakat. Dalam kegiatan operasionalnya akan melibatkan PKK LPM serta unsur masyarakat lainnya. Sesuai dengan kondisi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang, KMP ditargetkan berkesinambungan menjadi wadah ekonomi dan juga sarana pemberdayaan warga. Koperasi Merah Putih Kelurahan Pasar Sarolangun juga menargetkan pengembangan unit usaha seperti layanan penjualan produk pertanian hingga jasa logistik dengan skala kecil. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, bayi berusia 6 bulan melawan penyakit kelainan jantung dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Jambi hari ini. Ya, saudara, aktivitas gudang minyak ilegal di Kota Jambi masih marak dan terkesan dibiarkan. DPRD Kota Jambi mendesak pemerintah untuk segera membentuk satuan tugas khusus dalam memberantas praktik gudang penyimpanan minyak ilegal tersebut. Aktivitas penimbunan dan pengelolaan minyak ilegal di sejumlah wilayah Kota Jambi masih terjadi hingga saat ini. Sejumlah gudang yang diduga menjadi tempat penyimpanan minyak terlihat beroperasi bebas tanpa ada tindakan tegas dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Kondisi ini dinilai berbahaya karena dapat menimbulkan risiko kebakaran dan pencemaran lingkungan.
Salah satunya terlihat di kawasan Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, yang hingga kini belum ada penyegelan maupun penindakan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Rio Ramadan, mendesak pemerintah daerah untuk segera membentuk tim satuan tugas pemberantasan gudang minyak ilegal. Satgas ini diharapkan melibatkan unsur TNI Polri dan Satpol PP Kota Jambi agar penindakan di lapangan dapat berjalan maksimal dan memberikan efek jerah bagi pelaku. Saya akan berkomunikasi kepada wali kota, minta mungkin dibentuklah satgas gabungan. Jadi tidak hanya dari pemerintah kota, tapi juga gabungan baik dari kepolisian ataupun TNI bersama dengan Pol PP dan pihak-pihak Pemkot untuk ambil langkah yang tegas lah. DPRD Kota Jambi berharap pemerintah bersinergi dengan aparat penegak hukum untuk menuntaskan masalah ini secara menyeluruh, sehingga Kota Jambi terbebas dari aktivitas minyak ilegal yang meresahkan masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Sebagian besar fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manap Kota Jambi saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Warga mengeluhkan kondisi tersebut karena dinilai menghambat efektivitas pelayanan kesehatan. Kondisi fisik Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manap Kota Jambi terlihat kurang terawat. Sekitar 50% fasilitas ruangan rawat inap rusak parah dan tidak bisa digunakan sama sekali. Kerusakan terjadi pada plafon yang bocor dan sejumlah fasilitas lainnya yang mengalami kerusakan. Kondisi ini menjadi keluhan warga karena dinilai mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pasien, sehingga pelayanan masyarakat tidak berjalan dengan maksimal. Salah seorang warga Kota Jambi, Hafiz Alatas, yang selalu berobat di RSUD Abdul Manap, berharap pemerintah segera melakukan perbaikan pada fasilitas yang rusak, sehingga tidak terjadi penolakan pasien akibat terbatasnya fasilitas. Pelayanan sangat terganggu karena itu rumah sakit pemerintah, wilayah padat di sekitarnya. Artinya kami berharap pemerintah segera membenahi rumah sakit tersebut. Tidak hanya mungkin dari fasilitas fisik, manajemen juga. Karena dari manajemen lah nanti bisa menjaga kondisi fisik rumah sakit tersebut. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi Fahmi menjelaskan, hingga kini belum ada anggaran perbaikan secara menyeluruh yang dialokasikan dalam APBD tahun 2025. Upaya perbaikan baru bisa dilakukan jika ada dukungan dari pemerintah pusat maupun lembaga non-pemerintah di luar anggaran daerah. Itu tidak layak tuh apa sebabnya Pak? Bocor. Itu aku plafonnya sudah jebol. Tidak ada layak untuk ditempatin. Rencana kapan Pak Kadis mau perbaikan lagi? Tergantung anggaran sih. Dengan kondisi yang semakin memburuk, pemerintah Kota Jambi akan segera mengambil langkah konkret. Perbaikan fasilitas dinilai mendesak agar rumah sakit dapat kembali memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Di usianya yang masih 6 bulan, bayi Hafif harus melawan penyakit kelainan jantung dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Diiringi doa dan pelukan hangat sang bunda, Hafif terus berjuang demi kesembuhannya. Tubuh mungilnya menyimpan semangat perjuangan untuk terus melawan. Setiap helaan nafasnya menjadi semangat bagi keluarga untuk terus bertahan mengupayakan kesembuhan anak tersayang. Afif yang lahir secara prematur pada usia kehamilan 8 bulan didiagnosis mengalami jantung bocor saat usianya masih menginjak 19 hari. Pekik suara tangis yang seharusnya meramaikan suasana rumah terpaksa berpindah ke dinginnya ruang NICU rumah sakit. Selama kurang lebih 5 bulan, Afif harus terbaring pasrah untuk mendapatkan perawatan maksimal. Tubuh mungilnya dibaluti selang oksigen dan berbagai macam alat yang membantu menopang denyut jantungnya. Keterbatasan fasilitas rumah sakit lokal mengakibatkan Afif harus dirujuk ke rumah sakit di Palembang untuk mendapatkan tindakan operasi pertama, yaitu operasi lubang patent ductus arteriosus sebesar 9, mm.
di mana pembuluh darah ductus arteriosus tetap terbuka setelah lahir. Kondisi ini diperparah karena Afif juga mengalami stunting atau kondisi gizi buruk dengan berat badan hanya 3,7 kg di saat usianya sudah 6 bulan. Sementara, untuk menghadapi operasi tahap kedua yang sebelumnya harus melalui pemeriksaan eko jantung pada bulan Desember mendatang, berat badan Afif harus mencapai rata-rata 7 kg agar kondisi tubuhnya dapat mendukung tindakan operasi kedua, yaitu lubang ventricular septal defect. Keterbatasan ekonomi menjadi kendala bagi Yulia, ibunda dari Afif. Sementara kondisi anaknya membutuhkan perawatan segera dengan mengandalkan uang tabungan, pinjaman, hingga bantuan dari keluarga terdekat. Dirinya sudah menghabiskan biaya kurang lebih 60 juta untuk pengobatan dan operasi pertama Afif. Hal tersebut tidak termasuk dari resep obat yang di luar tanggungan BPJS. Namun begitu, dirinya terus mengupayakan perawatan yang terbaik bagi sang anak. Kayak sih cuman harapannya mohon bantuan dari pemerintah karena kan ini ada gizi buruk, stunting juga gitu, dan untuk berangkat ke Palembang karena kita bisa dibilang sudah habis semua yang ada pun kita udah jual juga untuk pengobatan adiknya juga gitu. Semoga untuk kesehatannya sih sehat ya, bisa kayak anak normal kayak lainnya gitu. Karena juga lihat semangat hidupnya tuh kayak Masya Allah lah gitu. Makanya kita punya semangat juga dari dia. Ngelihat dia semangat tuh jadi saya sebagai orang tua juga single parent kan kayak cuman berharap inilah harapan saya untuk kedepannya gitu. Menjadi orang tua tunggal dan keluarga tidak mampu menjadi salah satu kendala sang ibu, baik untuk pemenuhan primer Afif maupun pengobatannya. Yulia juga bersyukur sudah mendapatkan bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak untuk pemenuhan kebutuhan Afif. Namun Yulia berharap ke depan akan semakin banyak uluran tangan yang membantu sang buah hati karena Afif masih membutuhkan pengobatan berkelanjutan untuk terus melawan penyakitnya hingga bisa kembali menjadi anak yang sehat dan ceria. Furi Aryo, TVRI Jambi melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, saudara, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan terus dilakukan. Salah satunya melalui kegiatan akademik sidang terbuka disertasi UIN STS Jambi. Kegiatan jadi bukti komitmen perguruan tinggi dalam melahirkan lulusan doktor berkualitas yang mampu berkontribusi bagi pengembangan pendidikan dan inovasi di daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan terus menjadi perhatian di Provinsi Jambi. Salah satunya terlihat dari kegiatan akademik yang digelar Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Melalui program Pasca Sarjana pada Selasa 28 Oktober 2025, UIN STS Jambi melaksanakan ujian sidang terbuka disertasi bagi mahasiswa program Doktor Manajemen Pendidikan Islam. Kegiatan ini menjadi bentuk nyata komitmen perguruan tinggi dalam menghasilkan lulusan doktor yang mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan pendidikan di daerah. Mahasiswa yang diuji mengangkat judul tentang budaya organisasi dalam mewujudkan inovasi perguruan tinggi di perguruan tinggi swasta Provinsi Jambi. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penguatan tata kelola pendidikan tinggi, terutama dalam menghadapi tantangan inovasi di era modern. Pada hari ini kegiatan promosi doktor saya dan juga dengan judul Budaya Organisasi dalam Mewujudkan Inovasi Perguruan Tinggi di Provinsi Jambi. Tentunya judul ini saya angkat memang merupakan harapan saya ke depan agar inovasi perguruan tinggi di Provinsi Jambi bisa menjadi lebih baik lagi dan juga bisa menjadikan dari penelitian saya ini untuk meningkatkan berbagai inovasi dan juga pengetahuan dari para yang membaca disertasi saya dan juga bisa menjadikan syafaat dan bermanfaat untuk orang banyak. Ujian dilaksanakan secara hybrid melalui aplikasi Zoom dan luring di gedung Pasca Sarjana UIN STS Jambi. Dewan penguji terdiri dari para akademisi terkemuka dengan Profesor Dr. Risnita MPD sebagai ketua sidang, serta melibatkan penguji eksternal seperti Profesor Dr. Chandra Wijaya MPD dan Dr. Haji Al-Haris SOS MH. Lahirnya seorang dokter yang bernama Dr. Mawaddah Warahmah, SPD MPD,
dengan judul disertasinya tentang budaya organisasi dalam kaitannya dengan inovasi perguruan tinggi. Saya kira ini adalah sebuah pengetahuan baru di mana mengadopsi pemikiran daripada Charles dan Jones tentang desain organisasi, di mana mengharapkan harus terjadi peningkatan kapasitas dengan membangun inovasi yang unggul, terutama pada perguruan tinggi swasta di Provinsi Jambi. Saya kira apa yang ditawarkan dengan konsep-konsep, teori-teori, serta temuan-temuan realitas di lapangan, saya kira ini akan men-trigger perguruan tinggi bagaimana supaya kedepannya bisa maju dari sisi inovasi. Selain memperkuat mutu pendidikan tinggi, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi akademik untuk berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas perguruan tinggi swasta dalam membangun inovasi, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan kemajuan dunia pendidikan di Jambi. Cynthia Aryo, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, sistem Longyam jadi solusi hemat pakan bagi peternak ayam. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah di Jambi hari ini. Anda kembali menyaksikan kami di Jambi hari ini, saudara. Ya, saudara, sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan ini beragendakan pemeriksaan 2 orang saksi untuk dimintai keterangan terkait keterlibatan terdakwa Sulianti. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jambi. Sidang lanjutan ini beragendakan pemeriksaan 2 orang saksi untuk dimintai keterangan terkait keterlibatan terdakwa Sulianti. Meski telah dilayangkan surat pemanggilan sebagai saksi, namun 2 orang saksi tersebut, yakni Asiang kontraktor dan Arianto, berhalangan hadir. Asiang berhalangan hadir dikarenakan sakit, sementara Arianto, mantan sopir Zainal Abidin, saat ini tidak lagi berdomisili di Provinsi Jambi. Meski tidak hadir, Jaksa Penuntut Umum dari KPK tetap membacakan keterangan keduanya sesuai berita acara pemeriksaan atau BAP. Pada pembacaan tersebut, saksi Arianto diketahui turut mengantarkan sejumlah uang terkait pengesahan RAPBD Jambi dari Zainal Abidin kepada Nur Hayati, dan selanjutnya dititipkan kepada terdakwa Sulianti. Untuk hari ini tadi kita sudah panggil saksi, tapi yang bersangkutan tidak bisa hadir, yaitu yang pertama atas nama Giovanni Yusman atau Asiang, kemudian yang kedua Bapak Arianto. Alasan tidak hadir? Kalau Bapak Asiang itu kebetulan yang bersangkutan sedang melakukan pengobatan di salah satu rumah sakit di Singapura. Kemudian kalau untuk Bapak Arianto yang bersangkutan ternyata sudah tidak berdomisili di Jambi, sudah di luar kota dan sudah bekerja di buruh harian gitu. Dan sehingga yang bersangkutan tidak bisa hadir, mohon dibacakan. Usai pembacaan keterangan saksi, sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa. Ashar, TVRI Jambi melaporkan. Budidaya ikan air tawar yang dilakukan masyarakat di Desa Sungai Duren, Kabupaten Muaro Jambi bukan hanya untuk menghasilkan ekonomi, namun juga menjaga ekosistem sungai tetap lestari. Inilah Desa Sungai Duren, salah satu sentra budidaya ikan air tawar di Kabupaten Muaro Jambi. Di tangan warga, alam menjadi sumber penghidupan yang terus dijaga keseimbangannya. Sungai Batanghari yang mengalir di sepanjang desa ini memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Karena di sungai inilah masyarakat menyandarkan kehidupan melalui budidaya ikan dengan sistem keramba jaring apung. Ya, awalnya kita ada kolam kosong, dan terus ada kita dengan Pak RT di sini mengarahkan kayak mana kok kolam ini kita isi, coba-coba kan gitu Bang kan. Ya alhamdulillah kena sorongan dari Pak RT sama Datuk Jul itu terisi kolam ini sampai sekarang itu ada hasilnya gitu Bang kan. Nah, itu ya, tapi tanpa sokongan orang ini nggak mungkin kita bisa jadi budidaya. Berbagai jenis ikan air tawar dibudidayakan oleh masyarakat, seperti ikan nila dan ikan patin.
Bagi warga Sungai Duren, sungai bukan hanya sekedar tempat hidup, namun juga mampu menghidupi. Keberadaan keramba tidak hanya menjadi sumber ekonomi, namun juga menjaga ekosistem sungai agar tetap lestari. Fahran Robi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, sistem Longyam menjadi solusi efisien bagi para peternak ayam di Kabupaten Kerinci. Di tengah tingginya harga pakan ternak, sistem ini terbukti mengurangi biaya produksi sekaligus menjaga kebersihan kandang. Sistem Longyam merupakan penggabungan antara usaha ayam petelur dan ikan dalam satu lokasi, dengan membangun kolam ikan di bawah kandang ayam, sehingga kotoran dan sisa pakan dapat dimanfaatkan sebagai makanan ikan. Peternak asal Desa Baru, Sungai Betung, Lendra Effendi mengatakan, sudah menerapkan sistem ini sejak tahun 2023. Melalui sistem Longyam, ia dapat menghemat biaya pakan ikan dan menjaga kebersihan lingkungan kandang. Kandang pertama miliknya berisikan 600 ekor ayam yang menghasilkan sekitar 15 karpet telur per hari, dengan keuntungan bersih Rp6 juta per bulan. Kandang kedua berisikan 700 ekor ayam yang saat ini berumur 14 minggu dan siap panen dalam 4 minggu ke depan. Sementara 2 kolam ikan miliknya saat ini berisi ratusan kilogram ikan segar yang memberikan tambahan pendapatan jutaan rupiah per bulan. Sistem Longyam ini, setelah itu ikan tuh kita nggak perlu kasih pakan. Karena dari kotoran ayam atau sisa pakan makan bisa dimakan dengan ikan. Sedangkan setelah untuk kebersihan bau atau anemia dari kotoran ayam tidak menimbulkan ke ayam. Dan setelah itu larut di dalam air. Nah, setelah itu kotoran ayam secara Longyam, setelah itu kita kebersihan bisa terjaga. Lendra berharap pemerintah dapat menstabilkan harga pakan yang saat ini terus meningkat. Harga pakan ayam saat ini mencapai Rp565.000 per karung, isi 50 kg. Sementara jagung Rp7.200 per kilogram dan dedak Rp1.700 per kilogram. Sedangkan pakan ikan dibanderol lebih dari Rp500.000 per karung. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazet Akbar. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.